Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Asyari dengan NIM 190600031. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Video ini merupakan lanjutan pembahasan materi kuliah Ekonomi Politik mengenai Ekonomi Politik Neoklasik lanjutan. Yang pertama yaitu perspektif ekonomi politik neoklasik. Karena masalah yang dihadapi lebih kompleks, untuk penyelesaiannya diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif juga, termasuk pemanfaatan teori-teori sosial dan politik seperti teori perilaku birokrasi dan teori pertukaran. Yang pertama yaitu teori pertukaran dan teori perilaku birokrasi. Teori perilaku birokrasi digunakan untuk memahami dan menjelaskan perilaku birokrat dalam melaksanakan kebijakan. Dalam hal ini, terdapat perbedaan fokus kajian antara teori perilaku birokrasi neoklasik dengan teori birokrasi klasik. Teori birokrasi klasik lebih berfokus pada analisis dampak birokrasi sebagai satu organisasi terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Birokrasi sendiri cenderung dilihat berdasarkan fungsi formalnya sebagai perangkat pelaksana negara. Di sisi lain, teori perilaku birokrasi neoklasik lebih memusatkan perhatian pada perilaku industri-industri yang berada dalam birokrasi itu sendiri. Argumen dasar dari teori pertukaran mengatakan bahwa imbalan baik yang diharapkan maupun tidak merupakan salah satu variabel penting dalam mempengaruhi individu dalam berinteraksi. Dengan kata lain, dalam berinteraksi, birokrat dan politikus sering didorong oleh harapan untuk mendapatkan keuntungan dan tiap biaya yang meski dikeluarkan. Menurut teori pertukaran lebih lanjut, perjuangan mencapai tujuan pribadi sangat terkait dengan pendistribusian sumber daya. Pertukaran akan terjadi bila seorang birokrat atau politikus membutuhkan sumber daya yang tidak dimiliki atau tidak bisa diproduksi sendiri. Yang kedua yaitu rujukannya kembali ekonomi politik. Cerai dan rujuknya ilmu ekonomi dengan ilmu politik ada kaitannya dengan kalkulus. Dalam literatur perkembangan pemikiran-pemikiran ekonomi, di mana bisa dilihat Deliarnov tahun 2005, kemajuan ilmu ekonomi berkat bantuan kalkulus telah membuat ilmu ekonomi dan ilmu ekopolitik bercerai dan ilmu ekonomi muncul sebagai disiplin ilmu yang mandiri. Sebaliknya, dalam literatur ekonomi politik, penerapan kalkulus dalam politik justru membuktikan bahwa ilmu ekonomi dan ilmu politik kembali bersatu. Penerapan ekonomi mikro dalam politik. Istilah ekonomi dalam perspektif ekonomi politik neoklasik memiliki dua arti. Yang pertama, ekonomi diartikan sebagai ekonomisasi dalam pilihan terkendala yang berlaku baik untuk pasar ekonomi maupun politik. Kedua, ekonomi merujuk pada pasar sebagai suatu metode yang menghasilkan perbaikan dalam pemenuhan kepuasan individu, sedangkan politik adalah yang lainnya. Dengan demikian, ekonomi politik dalam perspektif neoklasik kadang-kadang dimaksudkan sebagai studi tentang suatu teori ekonomi tentang politik. Dari uraian di atas, jelas para akademis ekonomi politik neoklasik kembali merujuk pada asumsi dasar ekonomi mikro yang dikembangkan tokoh ekonomi klasik Adam Smith, bahwa setiap individu didorong oleh keinginan untuk memaksimumkan kekuasaan masing-masing. Bedanya kalau dalam konsep ekonomi mikro,
individu-individu tersebut merujuk pada konsumen yang ingin memaksimumkan utilitas atau kepuasan, dan produsen yang ingin memaksimumkan laba. Dalam perspektif ekonomi neoklasik, pengertian individu mencakup para penyelenggara negara, birokrat, politikus, berbagai argumen masyarakat, dan bahkan negara itu sendiri yang termotivasi untuk memaksimumkan seperangkat kepentingannya masing-masing. Yang kedua yaitu teori-teori ekonomi politik neoklasik. Menurut Grindel tahun 1989, teori politik neoklasik dapat dibedakan atas dua kelompok. Yang pertama, pendekatan terpusat ke masyarakat, dan yang kedua, pendekatan terpusat ke negara. Pendekatan terpusat masyarakat lebih ditekankan pada penggunaan pasar-pasar politik oleh agen-agen ekonomi, sedangkan dalam pendekatan terpusat ke negara, titik berat politik. Yang pertama yaitu pendekatan terpusat ke masyarakat. Model analisis pendekatan terpusat ke masyarakat yang lebih fokus pada penggunaan pasar-pasar politik oleh agen-agen ekonomi ini sebenarnya cukup banyak. Salah satu diantaranya yang paling populer adalah model masyarakat pemburu rente. Dalam model ini, yang menjadi basis maupun objek utama analisis adalah individu. Di sini individu diasumsikan sebagai makhluk rasional yang berusaha memaksimumkan berbagai sumber daya guna menghimpun kekayaan. Konsekuensi dari asumsi model masyarakat pemburu rente di atas ialah bahwa sulit membatasi individu memanfaatkan interaksi ekonomi untuk mencapai kepentingan pribadi. Bahkan sulit juga untuk membatasi individu memanfaatkan pemerintah guna meningkatkan atau melindungi kepentingan pribadi mereka. Akan tetapi, tiap orang tidak bisa mencapai tujuan pribadinya jika bekerja sendiri-sendiri. Karena itu, sebagai makhluk rasional, ia harus bekerja sama dengan individu-individu lain yang memiliki kepentingan yang sama. Disinilah terjadi transformasi perjuangan kepentingan pribadi ke dalam bentuk gerakan kelompok. Yang kedua yaitu pendekatan terpusat ke negara. Pendekatan terpusat ke negara dilandaskan pada asumsi bahwa negara punya agenda sendiri dalam hubungannya dengan masyarakat. Menurut Caporaso dan Kevin tahun 1993, pendekatan terpusat ke negara tidak mesti dimulai dari kegagalan pasar dalam mengidentifikasi peran politik vis-a-vis peran ekonomi. Jika negara punya tujuan-tujuan sendiri, dan jika dalam upaya mengejar tujuan-tujuan tersebut membawa implikasi terhadap peristiwa-peristiwa ekonomi dan industri ekonomi, maka negara bisa berusaha mengontrol ekonomi bukan untuk mengoreksi kegagalan pasar, tetapi demi mencapai tujuan sendiri. Negara punya kemampuan untuk menentukan dan mengejar agenda yang tidak ditentukan oleh kepentingan privat. Ini yang disebut dengan otonomi negara, yaitu adanya kemampuan negara untuk bertindak bebas, tidak ditentukan akan dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial lainnya. Konsep ekonomi negara berarti bahwa negara bisa bertindak independen dengan tidak ditentukan atau dipengaruhi dari unsur luar. Sehubungan dengan otonomi negara ini, terdapat 3 pandangan.
yaitu bahwa negara berhasil menghadapi tekanan dari masyarakat dan mentranslasikan keinginan sendiri ke dalam kebijakan publik. Yang kedua, bahwa tindakan negara tidak deduktif atau dikontrol oleh kelompok manapun. Dan yang ketiga, bahwa negara memiliki kapasitas untuk menolak tekanan dari pihak luar. Model analisis pendekatan terpusat ke negara ada 3, yaitu power seeking politicans, dan yang kedua rent seeking, dan yang ketiga predatory state. Yang pertama yaitu model power seeking politicans. Kekuasaan bisa diinterpretasikan sebagai kemampuan untuk memperoleh keinginan. Harus dilakukan sesuatu untuk mempengaruhi dan dengan demikian juga mengubah keadaan. Rayuan dan bujukan juga dapat dikualifikasikan sebagai kekuasaan. Menurut Capasso dan Kevin tahun 1993, ada 3 jenis kekuasaan, yaitu kekuasaan untuk menjamin pencapaian hasil atas alam melalui pengembangan energi fisik atau teknologi canggih agar lebih cepat atau efisien dalam mencapai tujuan. Yang kedua, kekuasaan atas orang lain yang bisa dilakukan dengan menaikkan insentif atau membujuk atau dengan mengancam. Dan yang ketiga, kekuasaan bersama-sama dengan orang lain. Dalam model analisis power seeking politicans, diasumsikan bahwa para politikus adalah makhluk sosial yang memperhitungkan rugi laba dalam setiap keputusan atau kebijakan yang diambilnya. Kepentingan utama para politikus pada umumnya adalah untuk mempertahankan dan kalau dapat meningkatkan kekuasaan yang ada di tangannya. Untuk memperoleh kekuasaan, biasanya para politikus menggunakan sumber daya milik pemerintah yang ada dalam kekuasaannya untuk dihadiahkan kepada para pendukungnya dalam menghukum mereka yang mengganggu dan menginginkan ia turun dari kursi kekuasaannya. Yang kedua yaitu model rent seeking. Model terpusat ke negara berikutnya adalah model birokrat pemburu rente yang berfokus perhatiannya adalah perilaku para birokrat dalam kapasitasnya sebagai perangkat pelaksana administrasi negara. Seperti yang sudah disinggung waktu menjelaskan teori perilaku birokrat, para birokrat adalah manusia biasa yang memiliki emosi dan tata nilai serta mempunyai seperangkat tujuan pribadi yang tidak selamanya sesuai dengan tujuan birokrasi atau organisasi. Ini berarti bahwa campur tangan pemerintah tidak selamanya mendorong untuk melayani
kepentingan publik. Tetapi di sana sini bisa saja diarahkan untuk kepentingan individu, perusahaan atau golongan tertentu. Menurut Betes tahun 1994, jika intuisi politik relatif otonom dan ekonom, mereka cenderung akan menciptakan insentif bagi diri mereka sendiri. Ini menjelaskan mengapa politikus yang rasional lebih menyukai kebijakan-kebijakan yang mendistorsi pasar. Jika pemerintah mampu menggeser harga-harga menjauh dari posisi harga keseimbangan, maka akan ada kesenjangan antara pemerintah dengan penawaran. Dan dalam situasi seperti ini, pejabat yang mempunyai wewenang mengontrol pasar bisa bermain untuk memperoleh kepentingan sendiri. Yang ketiga yaitu model predatory state. Varian ketiga dari pendekatan terpusat ke negara adalah model analisis negara pemangsa, yang menjadi fokus perhatian dalam analisis pendekatan negara pemangsa ini adalah negara itu sendiri. Jelasnya, dalam model analisis ini, negara dianggap sebagai aktor rasional yang berusaha memaksimumkan penerimaan jangka pendek. Dalam jangka memaksimumkan penerimaan negara jangka pendek, negara akan mencari bentuk-bentuk kebijaksanaan perpajakan yang akan meningkatkan penerimaan negara. Selain itu, negara juga dapat mengenakan bea ekspor, impor, mendevaluasi nilai tukar uang dalam negeri, bahkan juga mempertahankan birokrasi yang tidak efisien. Pendeknya, segala macam cara akan dilakukan untuk meningkatkan penerimaan negara dalam jangka pendek. Walaupun hal ini dapat merugikan pembangunan ekonomi secara keseluruhan dalam jangka panjang, seperti yang diungkapkan oleh Kilik pada tahun 1988, negara predator yang bertindak rasional untuk mempertahankan kekuasaannya mau menjalankan strategi-strategi pembangunan yang secara ekonomi sebetulnya adalah tindakan rasional. Demikian pembahasan materi tentang ekonomi politik neoklasik lanjutan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.